me do my two-step. Proses metamorfosis katak yang juga diawali dengan fase telur. Telur katak diperoleh dari hasil pembuahan luar sel telur betina oleh sel telur jantan. Telur katak umumnya ditemukan secara berkelompok karena disatukan oleh semacam gel. Setelah berkembang selama 21 hari, embrio dalam telur kemudian keluar dari cangkangnya telur sebagai kecebong atau berudu. Pada tahap awal, berudu umumnya masih akan memakan sisa makanan dari cangkangnya, hingga fungsi tubuhnya memungkinkan untuk mencari makanan sendiri. Setelah mengalami fase pertumbuhan, kecebong mulai berubah bentuk, mulutnya akan melebar, insangnya hilang, ekornya memendek, dan paru-parunya telah hampir berfungsi. Pada fase ini, kita bisa melihat berudu berubah menjadi seekor katak muda. Tepat 11 minggu setelah telur diletakkan oleh induknya, telur katak kini telah tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa telah memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernapasan di daratan. Kaki-kakinya tumbuh kuat dan memiliki selaput antar setiap jaringnya, sementara ekornya telah benar-benar hilang. Metamorfosis katak terbagi ke dalam 5 fase, yaitu fase telur, kecebong atau berudu, katak muda, dan terakhir katak dewasa. Kelima fase tersebut dapat diilustrasikan dengan gambar metamorfosis katak berikut ini. Pertama-tama, katak betina akan mencari katak jantan untuk pasangannya dan untuk melakukan proses produksi dan pembuahan. Katak betina biasanya mencari katak jantan yang bisa menghasilkan telur yang banyak, serta bisa menghasilkan telur yang bagus dan yang baik untuk ditetaskan. Setelah katak betina menemukan katak jantan untuk pasangannya, katak betina akan melakukan proses produksi dengan katak jantan dan melakukan proses pembuahan. Setelah itu, katak betina akan bertelur di saat hujan. Telur yang telah dihasilkan oleh katak betina akan mengembang di dalam air atau mengembang di balik bunga teratai. Setelah katak betina sudah selesai bertelur, katak betina akan meninggalkan telurnya. Telur katak sangat banyak dan dilindungi oleh lendir agar terlindungi dari berbagai ancaman. Dan telur katak juga ditutupi dengan kapsul yang mirip dengan agar-agar yang bisa menyumbang saat menyentuh air. Karena itulah bisa membuat volumenya semakin membesar dan janinnya terlindungi. Setelah telur menetas, maka keluarlah berudu atau kecebong. Kecebong akan tinggal di air selama hidupnya. Kecebong tidak memiliki kaki dan tangan, hanya ekor saja yang bernafas menggunakan insang. Setelah umurnya bertambah, ini akan terus berkembang hingga mulai tumbuh kaki bagian belakangnya dan tetap bernafas menggunakan insang. Kecebong berkaki mencari makanannya di dalam air. Kecebong ini selanjutnya akan berubah menjadi katak muda. Katak muda masih memiliki sedikit ekor yang lancip, namun sudah tidak hidup di air lagi. Katak muda mulai hidup di daratan sampai dewasa. Setelah berubah menjadi dewasa, katak akan hidup di daratan dan tidak lagi menggunakan insang untuk bernafas. Dan tahap yang terakhir, katak dewasa akan kembali lagi ke air hanya untuk bertelur demi kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Sekian pembelajaran metamorfosis katak yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat.